Kita semua pasti pernah kan malam-malam lihat ke langit berharap ada kilatan cahaya lewat yang biasa kita sebut bintang jatuh. Rasanya tuh magis banget ya. Nah tapi gimana kalau saya kasih tahu apa yang kita lihat itu sebenarnya jauh lebih menarik dan sama sekali bukan bintang. Mungkin pas lagi camping atau bahkan cuma iseng lihat keluar jendela, tiba-tiba ada kilatan cepat di langit. Itu momen yang ditunggu-tunggu. Banyak dari kita yang mungkin langsung refleks, bikin permohonan dalam hati. Tapi pernah kepikiran nggak, itu sebenarnya apa sih? Yap, Anda nggak salah baca. Fenomena yang dari kecil kita kenal sebagai bintang jatuh itu ternyata nggak ada hubungannya sama sekali dengan bintang. Jadi, kalau bukan bintang, terus apa dong kilatan cahaya misterius itu? Yuk, kita bongkar sama-sama. Oke, saatnya kita ungkap identitas asli dari si kilatan cahaya misterius ini. Siap-siap ya, kita bakal kenalan sama istilah yang benar dan ngerti apa yang sebetulnya terjadi di atas kepala kita. Jadi, jawabannya adalah meteor. Penting buat diingat, meteor itu adalah jejak cahayanya ya, bukan batunya itu sendiri. Nah, jejak cahaya ini muncul waktu ada batu dari luar angkasa, namanya meteoroid, yang masuk ke atmosfer kita dengan kecepatan super tinggi dan akhirnya terbakar habis. Keren kan? Kayak pertunjukan kembang api dari alam semesta? Biar gampang, perjalanan batu angkasa ini ada 3 tahap, dan namanya beda-beda. Pertama, waktu dia masih santai melayang di luar angkasa, namanya meteoroid. Kedua, pas dia masuk atmosfer dan terbakar sambil bikin jejak cahaya, nah itulah yang kita sebut meteor. Dan yang terakhir, kalau ada sisa batunya yang cukup kuat dan berhasil mendarat di bumi, namanya jadi meteorit. Simpel kan? Nah, sekarang kita bakal lihat lebih dekat lagi nih perjalanan dramatis si batu angkasa ini. Ini bukan sekedar jatuh biasa loh. Ini tuh kayak terjun bebas dengan kecepatan dan energi yang gila-gilaan. Coba deh, Anda bayangin. 72 kilometer. Bukan per jam, tapi per detik. Itu kecepatannya bisa lebih dari 250.000 kilometer per jam. Kebayangkan seberapa dahsyat energi yang dihasilkan pas dia menghantam perisai atmosfer bumi kita? Dan jangan salah, ini bukan kejadian langka. Para ilmuwan memperkirakan, setiap hari planet kita ini dihujani sekitar 48,5 ton material dari luar angkasa. Itu kira-kira setara sama berat 8 gajah dewasa. Ya emang sih sebagian besar cuma seukuran debu, tapi kalau ditotal, jumlahnya luar biasa banyak. Terus kok bisa sih ada cahayanya? Jadi gini, prosesnya itu terjadi jauh di atas kita, di lapisan mesosfer. Gesekan sama udara itu bikin si meteoroid panas banget, sampai ribuan derajat. Nah panas ini yang menciptakan jejak gas bersinar yang kita lihat. Dan yang lebih keren lagi, warnanya itu bisa jadi petunjuk. Kalau warnanya kekuningan, kemungkinan besar dia kayak akan besi. Kalau agak ungu, mungkin ada kalsium di dalamnya. Eits, tapi tunggu dulu. Ternyata nggak semua bintang jatuh itu sama. Tergantung ukurannya, sudut masuknya ke atmosfer, dan kecepatannya, penampakannya bisa beda-beda banget. Yuk kita kenalan sama beberapa jenis utamanya. Oke, jadi ada 3 kategori utama. Ada yang namanya Earth Grazer. Ini meteor yang kayak menyerempet atmosfer, jadi dia bikin jejak cahaya yang panjang dan indah banget di cakrawala. Terus ada Fireball atau bola api, ini jauh lebih terang dari planet manapun, biasanya ukurannya mulai dari segede bola basket sampai mobil kecil. Nah, yang paling dramatis itu Bolide. Ini bola api super terang yang sampai meledak di atmosfer. Kalau mau tahu seberapa dahsyatnya Bolide, kita harus ngomongin kejadian di Chelyabinsk, Rusia tahun 2013. Ada superbolida yang meledak di langit dengan energi setara 500 kiloton TNT. Biar ada gambaran, itu sekitar 30 kali lebih kuat dari bom atom di Hiroshima. Bayangin, kekuatan sebesar itu meledak di atas kepala kita. Dan dampaknya bukan cuma ledakan di langit, gelombang kejutnya sampai ke darat, mecahin jendela ribuan gedung, dan bikin lebih dari 1.200 orang luka-luka, kebanyakan karena kena pecahan kaca. Ini jadi bukti nyata ya kalau langit di atas kita itu nggak selamanya tenang. Oke, kita udah tahu apa itu meteor, gimana prosesnya. Sekarang pertanyaan berikutnya, batu-batu ini asalnya dari mana sih? Dari sudut mana di alam semesta mereka memulai perjalanan panjangnya ke bumi? Jawabannya, sebagian besar banget, 99,8%, itu asalnya dari sabuk asteroid. Itu loh kumpulan sisa-sisa pembentukan tata surya yang orbit di antara Mars dan Jupiter. Nah, sisanya yang cuma 0,2% ini yang super langka, karena ini adalah serpihan yang terlontar dari Mars atau bahkan bulan kita sendiri.
Pasti penasaran kan, gimana caranya ilmuwan bisa tahu itu dari Mars atau bulan? Gampangnya gini, meteorit dari Mars itu punya kandungan gas di dalamnya yang cocok banget sama data atmosfer Mars. Kalau meteorit dari bulan, komposisi batuannya mirip banget sama sampel yang dibawa pulang astronot Apollo. Keren ya, kayak kita dapat kiriman paket dari dunia lain. Oke, setelah semua perjalanan tani, yuk kita rangkum semua yang udah kita pelajari. Siap-siap buat mengubah cara kita memandang fenomena indah di langit ini selamanya. Jadi inti dari semuanya adalah ini. Bintang jatuh itu sama sekali bukan bintang yang lagi jatuh atau sekarat. Itu adalah akhir perjalanan yang spektakuler dari sebuah batu angkasa purba. Sebuah pertunjukan cahaya singkat yang ngingetin kita betapa dinamis dan luasnya alam semesta ini. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Lain kali Anda lihat ada kilatan cahaya di langit malam, apa yang bakal Anda ingat? Sebuah bintang jatuh biasa buat bikin permohonan? Atau akhir dari sebuah perjalanan kosmik yang luar biasa dari sebutir debu purba yang melesat jutaan kilometer hanya untuk menyajikan pertunjukan cahaya yang indah untuk Anda? Pikirkan deh.